Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba bahas satu hal yang menarik ya, yaitu soal AOP ya, EOP di Spring Boot. Jadi coba kita lihat kasus ya di dalam pemrograman. Misalnya kita punya satu set of program yang mana berisi misalnya ya. Ini tuh udah jelas gitu. Ini kalau dia sebelum dieksekusi kayak gini gitu. Ini program A gitu. Setelah dieksekusi ini beda lagi gitu ya. Setelah dieksekusi, lu punya dua program yang gini, A sama B. Setelah dieksekusi dan sebelum dieksekusi. Kan gampang sebetulnya ya. Kita tinggal bikin aja program C misalnya gini. Kalau kita pengen ada satu invocation misalnya di sini create data gitu ya. Ya udah tinggal masukin yang A ini kan. A ini tempelin ke sini codingannya kan, selesai. Codingannya ke sini, ini A gitu misalnya. Lalu codingan ini yang B di sini kan. Kelar. Selesai. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi data yang lain gitu ya. Misalnya kasus lain itu apa ya? Create monster. Sama gitu ya. Create baju. Sama juga gitu. Kalau lihat di sini patternnya sama. Cuman kenapa kita harus nempelin codingan di tempat yang beda gitu ya? Males banget kan. Kenapa kita nggak gini aja nih? Ini biarin aja di sini ya. Kita maintain, tapi nanti si A ini semua ini masing-masing ini tinggal kita linkkan aja ya dari sini ke sini. Ketika setelah dieksekusi kita akan jalanin ini cara gimana lagi ya. Misalnya setelah dieksekusi gimana sih? Wah sorry guys, ini gue nggak tahu nih cara nempelnya nih. Gini nih, lupa gue. Nah, misalnya setelah dieksekusi gini gitu ya, tes gitu. Sebelum gini, nah gini udah, ya kan? Begitu juga yang lain gitu ya. Dengan begitu kita nggak perlu lagi nambahin codingan di sistem di sini tanpa kita bikin atau ngubah logik yang ada di sini. Oke? Kebayang ya. Jadi codingan kita yang di create data nggak perlu kita rubah, yang jelas tinggal dijalanin atau dirubah di sini aja. Nah inilah yang kita sebut sebagai aspek. Nah aspek itu gimana tuh bang? Misalnya lu pengen bikin bumbu apa ya, bumbu rica-rica gitu ya. Bumbu rica-rica tuh ada sambal sama rica-rica. Ada sambal sama apa ya, lada mungkin ya, sambal sama lada. Nah ini tuh nggak perlu lu masukin langsung ke dalam ayamnya gitu ya. Sambal, lada, bumbu kacang hijau, terus apalagi ya namanya ya, bawang merah, bawang putih, terus ketumbar segala macam masukin langsung ke ayamnya. Kan nggak perlu begitu kan ya. Lu sebetulnya tinggal ditaruh di tempat yang beda, yaitu misalnya apa ya, wadah gitu ya, wadah yang beda buat lu nyampurin bumbunya. Nah sama kayak di sini juga aspek itu gini, ini bumbunya udah disatuin, baru nanti kita tempelin ke tempat-tempat ini gitu ya. Nah ini jadi gue sama tadi, bumbunya tuh udah ada, sambalnya tuh udah jadi gitu ya. Tadi lu kan nggak perlu ngulek sambal di ayam kan. Ayam ini ada ayam gitu, lu masukin bawang putih, lu masukin bawang merah ya bener. Habis lu masukin cabai, habis itu lu masukin gula, habis itu lu aduk di situ di ayamnya gitu kan nggak mungkin ya. Lu bikin dulu pastikan di satu wadah yang beda gitu ya untuk sambalnya, terus nanti sambal ini lu bisa pakai di ayam tadi atau di tempe atau di tahu gitu ya, sama kayak gini kasusnya. Oke, semoga kebayang. Nah di Spring itu ada dari core sebetulnya ya, itu udah ada bawaannya. Spring Framework itu udah memuat di dalamnya namanya Spring
AOP. Oke. Tadi aspek ya. Lalu ada juga yang namanya point cut. Nah, point cut itu adalah ini nih. Ini point cut. Jadi ya titik potongnya di mana? Misalnya ini kan ini mungkin dieksekusi. Ini juga dieksekusi, tapi kan ada yang memotong antara dari sini ke sini gitu ya. Ini dari sini ke sini, terus ternyata ada yang lain gitu, yang berjalan di antara dua ini gitu. Oke, coba kita lihat ke codingan aja ya, semoga nggak bingung. Oh iya bentar ya, ini gue udah bahas ini belum ya? Bentar, ini gue gedein dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini gue pakai Spring Boot kayak biasa, lalu ada Spring Web Driver, Spring Data JPA. Kenapa gue perlu Spring Data JPA? Gue pengen ini aja sih, biar nggak memboring dan boring aja sih. Daripada boring ya kalau cuman codingan biasa, mending kita coba agak sedikit berbeda ya gitu ya. Ngomong apa lagi gue? Jadi di sini, oh ya, ada juga yang namanya advice. Nah, advice itu apa? Advice itu ya ini advice nih. Aspek itu keseluruhan, aspek namanya keseluruhan. Point cut itu ini gitu, ini point cut. Lalu yang namanya advice. Nah, advice itu adalah apa ya ibaratnya ya. Tadi kan ada sambal ya. Nah, ini sambal ini mau ditaruh di mana nih? Kapan mau naruh sambal di ayamnya? Apakah sebelum ayamnya matang, setelah ayamnya matang, atau sebelum ayamnya matang plus setelah ayamnya matang? Gitu ya. Itu bebas. Advice itu kayak gitu. Lu mau naruh ini di mana gitu? Kapan? Atau lu mau ngelakuin apa? Ketika apa? Atau ketika kapan gitu. Misalnya gue pengen ngelakuin memasukkan bumbu ini sebelum ayam ini dipotong. Nah, itu bisa kayak gitu. Oke, sip. Lanjut. Di sini kita pergi ke startspring.io ya kayak biasa. Ini gue udah 7 menit ngomongin soal tadi apa? Ngomongin soal AOP ya. Nah, ini nggak ada AOP library karena memang sudah terbawa di Spring Framework Core-nya ya. Oke. Ini gue pakai Postgre. Kalau lu pakai MySQL, udah pakai aja MySQL, jangan migrasi ke Postgre. Lebih senang memang main lumba-lumba dibanding bermain gajah ya. Lalu Spring Data JPA juga pasti pakai. Oke. Terus di sini gue udah bikin satu DB namanya belajar Spring, masih kosong juga ya. Lalu di Spring Application Property-nya ini coba ya, spring.datasort.url, ini PostgreSQL. Lalu apa ya? Bukan. Dimulai dari JDBC ya harusnya. PostgreSQL harusnya gini. Lalu portnya 5432, lalu nama database ya. Belajar Spring. Gini ya. Lalu Spring data source .username Postgre aja. Lalu Spring bukan aja ya. Memang gue pakai password Postgre. Oke. Lalu oh iya, ini Hibernate-nya ya. Hibernate DDL-nya gue pengen pakai update aja. Oke, JDBC, PostgreSQL, localhost, belajar Spring, atau mungkin gini ya, drop yang ada update aja. Oke, lalu ngapain ya? Oh ya, kita pengen melihat lihat dulu aja di sini. Misalnya gini ya, kita contohkan di sini ada controller mungkin ya. Ini buat ngehitnya nanti kita. Lalu ada yang namanya aspek. Gini. Oke. Jadi di sini cara lu bikin aspek. Tadi aspek tuh yang gedenya ya, atau ibaratnya tuh bumbu dapurnya atau apa ya, sambalnya itu ya, gedenya itu yang udah jadi, yang udah mau mateng, atau bumbu-bumbu yang udah lu racik ya. Namanya misalnya apa ya? Bebas dah, security aspek gitu ya, atau security data aspek. Ini boleh. Kelas biasa tentu, tapi pakai anotasi yang namanya aspek.
dan komponen tentu aja. Nah, kenapa kita perlu komponen? Karena kita perlu ngasih tahu ke si Spring-nya untuk reload atau ngebaca si package ini ya. Komponen boleh, service juga boleh ya. Cuman lebih stereotype kayaknya komponen lebih bagus. Oke. Apa yang kita bahas ya? Misalnya gini ya. Lu punya satu ini dah di controller dah, contoh di controller misalnya ada yang namanya vault controller gitu ya. Ada satu brankas yang atau secret document controller gitu ya. Nah ini ada yang namanya REST controller, lalu request mapping namanya adalah secret doc. Nah ini. Oke, misalnya lalu di sini ada get mapping ya. Misalnya get mapping, lalu public string, misalnya get secret document aja atau index aja boleh. Itu misalnya gue pengen balikin secret document fetched. Nah, sip. Oke. Kita pengen meracik sesuatu ya di sini. Yang pertama tadi kita menentukan yang namanya point cut. Ya, point cut itu yang di sini. Bentar, apa lagi nih ya? Kita menentukan point cut. Nah, ini. Kita kan perlu tahu ya, kira-kira apa kriteria atau kriteria metode atau ya method sebetulnya ya. Karena di Spring itu hanya support method. Kira-kira method yang kayak gimana yang sebaiknya ditempeli hal begini gitu. Ditempeli sesuatu aspek tadi ya. Atau kira-kira misalnya kita ada 54 makanan, terus ada sambal nih udah jadi nih, aspek ini udah jadi, aspek sambal ini. Kira-kira kita pengen bikin kriteria makanan mana nih yang perlu kita masukin sambal. Kayak gitu juga sama dengan si aspek. Kita bisa bilang bahwa point cut gitu ya misalnya. Nah, di sini kita bisa bilang ada execution gitu ya. Ntar ini, misalnya gini, namanya adalah public void. Misalnya apa ya? Controller method. Nah, ini boleh. Bebas aja ya. Nah, ini ada beberapa sebetulnya ya. Lo bisa melihat di dokumentasinya. Cuman yang sering kita pakai adalah yang execution ini. Terus kita bilang, misal ya, kita pengen setiap ada, gue lupa nama package-nya tadi. Misalnya gini, semua package yang ada di sini, gue pengen mengeksekusi ini gitu ya. Itu bisa juga. Jadi gini caranya, gini lalu, nah, jadi semua yang kurang satu. Nah, semua yang ada di package controller, gue pengen dijadiin sebagai point cut. Nah, ini jelas. Oke, ini udah jadi point cut-nya ya. Point cut-nya udah ada, udah selesai gitu misalnya. Terus sekarang kira-kira kita mau ngapain nih? Ini kan udah jadi aspek nih. Point cut-nya udah jadi. Terus kita mikirin nih, kira-kira advice-nya apa? Oke, gue pengen sebelum dia atau before. Ada namanya before. Before ini, before apa? Before point cut. Kenapa gue bisa nempelin kayak gini? Misalnya gini, ini kan namanya point cut-nya ya, create data ini. Nah ini, controller udah diwakili oleh yang namanya controller method. Kenapa? Karena control method ini sudah dijadikan point cut dengan anggaplah ya semua yang ada di controller ini bernama controller method. Nah udah, tinggal bilang misalnya void before execution. Gue pengen ngelog aja out print line misalnya sebelum execute. Udah, tinggal coba jalanin aja. Gue coba pergi ke ini ya, ke Postman gue P 8080, terus gue pengen ke secret document lalu get send. Oke, secret document fetch. Terus kita baca di lognya. Ntar ini kok bilang gini ya.
Oke, ini belum ada nih. Coba gua lihat lagi. Kayaknya ada yang salah nih. Oke, execution ID. Oke, coba ya. Kita nih gini dulu dah. Coba kita restart misalnya ya. Oke. Coba kita jalanin. Oke, script document visit. Oke, sebelum execute. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini controller method ini langsung dijalanin ketika ya point cut ini terjadi ya. Misalnya point cut ini kan yang kita mau jalanin ya, kondisinya yaitu misalnya ternyata dia memang berbahan dasar tuh daging ya. Jadi ini bisa nih kita kasih sambal gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini ada kondisi di mana yang menyebabkan si ini itu bisa dieksekusi karena metodenya ada di dalam package ini. Oke, tapi sebetulnya ini kalau memang hanya sekedar pakai package, itu kita bisa pakai yang namanya point cut yang lain. Ya, namanya adalah within. Nah, ini. Langsung aja nyebutin nama package-nya. Nah, ini. Oke. Coba kita jalanin ya. Bisa nggak nih? Coba send. Bentar ini. Oke. Lihat di sini sebelum execute. Aman harusnya ya. Kenapa ini tadi bermasalah? Karena biasanya dia ada yang lain, ada proxy segala macam lah. Jadi kalau mau pakai package sebaiknya pakai kayak gini aja biar lebih enak ya. Atau cara yang ketiga, ini cara yang paling enak nih sebetulnya. Dan ya gue pasti pakai ini ya kalau memang mau pakai aspek karena lebih gampang gitu nempelnya. Lu pernah ini gak sih nyadar kenapa ya bisa transaksional itu? Lu tahu kan yang ini, yang transaksional ini? Nah, ini yang dari transaction annotation, dia itu sebetulnya pakai hal yang sama juga, yaitu EOP ya, yaitu sebelum eksekusi ya, eksekusi method dia ngelakuin DB DB transaction, lalu setelahnya baru DB commit. Nah, kayak gitu sama konsepnya. Oke, jadi di sini kita bisa pakai yang namanya annotation. Tapi sebelum itu kita coba bikin annotation dulu. Namanya adalah annotation gitu ya. Oke. Lalu di sini adalah secret access ya, atau apa ya namanya? Bentar, ini kok nggak ada ya? Ini. Kita pakai annotation data atau secret data access. Kayak gini. Oke, lalu retentionnya kita set coba pakai runtime aja ya. Retention policy-nya pakai runtime. Oke, supaya nanti ini tuh menjelaskan bahwa ternyata anotasi ini tuh dijalankan ketika runtime loh, bukan sebelum, bukan ketika ya setelah jalan atau apapun itu. Intinya lagi runtime anotasi ini bekerja. Oke, lalu targetnya ya. Targetnya ini gue pengen hanya boleh ke method ya. Oke. Sip. Jadi di sini gue pengen ada anotasi yang namanya adalah secret data access. Nah, jadi nanti kita bilang ke aspek bahwa syaratnya ini dieksekusi adalah kalau dia punya anotasi ya, annotation. Nah, ini. Nah, lu bisa taruh semua nama package kita. Kok semua nama package ya? Nama package-nya plus nama anotasinya. Oke? Jadi kalau kita coba jalanin lagi. Oke, ini untung PC gue udah mulai enteng nih. Nah, sebelum eksekusi. Jalan ya. Oke, sekarang coba kita hapus anotasinya. Apakah masih jalan? Nah, coba lagi jalan. Terus, nggak ada ya. Nah, aman deh kalau gitu. Oke, terus ini udah kita pakai ini aja ya karena lebih asik. Oke, secret data access sebelum execute. Lalu apalagi advice yang lain? Ada lagi yang lain yang namanya adalah after ya, after.
Misalnya after ini, setelah ini dijalankan, gue pengen void misalnya after execution. Nah ini setelah, atau gini aja lah, setelah eksekusi gitu ya. Nah ini bisa juga begini. Nah, jadi nanti kalau gue coba jalanin, setidaknya ada dua hal yang kita combine di situ. Nah ini. Nah, bentar, gue lupa tadi belum gue uncomment lagi. Oke, coba lagi ya. Coba send. Nah, sebelum eksekusi dijalanin, setelah eksekusi lagi dijalanin. Lalu yang terakhir ini ada beberapa, sebetulnya ada banyak ya. Ada after, before, after, lalu ada juga yang namanya after returning ya. Misalnya di sini after returning gini. Click void after returning execution. Setelah eksekusi. Lah bedanya apa ya after dan returning? Oke, jadi bedanya antara after dan after returning adalah kalau yang ini dia kayak gini ya. Misalnya gini, kita punya codingan retry, catch, lalu ada yang namanya finally. Nah, kalau si after, ya. Kalau after ini dia taruhnya di sini, di finally dia. Entah itu selesai, entah itu tereksekusi dengan baik, entah itu error, dia pasti masuk ke after ini. Tapi kalau yang after returning, dia pasti hanya bisa atau dijalankan kalau ininya codingan kita berjalan tanpa adanya exception. Atau exception di throw, nggak ada yang di throw keluar eksepsinya. Ibarat aplikasinya jalan normal. Nah, bedanya gitu. Lalu yang keberapa nih? Ada yang namanya after throwing ya. Kalau dia jalanin ini tapi dia error gitu ya. After throwing exception. Execution. Oke, contoh ya. Misalnya after execution ini setelah eksekusi 2 gitu misalnya. Kalau ini namanya setelah eksekusi 3. Coba kita jalanin. Kira-kira mana yang dieksekusi? Nah, lihat ada dua yang kita eksekusi. Setelah eksekusi 2, yang ini, yang returning exception mana nih? Nih, yang ini, yang without exception after returning. Lalu setelah itu yang finally ya kan, yang after, yang setelah eksekusi. Lihat di sini urutannya. Tapi kalau kita coba throw di sini, throw new misalnya unsupported operation, misalnya unsupport yet, coba kita eksekusi, coba kita send, terus kena error pasti. Kita lihat ke atas lognya. Nah ini setelah eksekusi dan setelah eksekusi 3. Nah bisa dilihat di sini yang dieksekusi adalah yang finally, yang after, lalu yang eksekusi 3. Nah ini yang after returning exception, yang ini. Nah jelas ya, jadi bedanya begitu. Nah ini nih, salah, after throwing exception, yang kena yang ini. Bisa nggak sih bang kalau misalnya gue tuh kalau misalnya si ini throw-nya adalah illegal exception, illegal state exception misalnya, illegal, ini nggak apa-apa gitu ya. Yang lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau unsupported operation exception, gue pengen ini tuh di catch gitu ya. Nah gimana caranya? Bisa pakai yang kayak gini. Jadi lu taruh di sini misalnya exception, lihat akan error ya. Bisa lihat di sini. Nanti di sini jelaskan aja point cut yang satu ya, lu yang lainnya itu adalah argumen. Nah, kenapa nih? Run after throwing exception argument unbound exception. Bentar, kok argumen name sih? Harusnya throwing exception. Nah, coba kita send eksekusi lagi, coba kita testing lagi ya.
Ini agak lama nih. Lihat di sini. Nah, nggak dijalanin ya. Tapi kalau kita coba ganti ke sini, nah ini, coba lagi ya. Menarik soalnya nih, soal Spring AWP ini. Coba send, lihat ke atas. Nah, dia baru dieksekusi. Menarik ya. Jadi kayak gitu. Ada yang namanya after throwing, after returning, after, before ya. Ada juga after. Lalu yang terakhir ini yang paling powerful, tapi ini diwanti-wanti banget ya. Kalau memang nggak diperlukan dipakai, jangan dipakai gitu ya. Yang namanya adalah around ya, around. Jadi sebelum dan sesudah dieksekusi. Kayak gini. Lalu misalnya public object, dia ada returnnya ya. Around execution. Nah nih, namanya adalah proceeding join. Kita bisa kayak gini. Atau objek misalnya ya, result, lalu join proses dan proses, tinggal kita return resultnya. Nah ini kita misalnya gini, kolok ya, system misalnya out.print line misalnya around start gitu ya, lalu around end. Nah ini biasanya kita memang pakai around execution kalau memang kita pengen ngelog satu method itu ya. Itu biasanya kita pakai ini. Coba send, lihat apa yang terjadi. Nah, around start, tapi ketika around end nggak dieksekusi. Kenapa? Karena memang terjadi exception. Coba kita hapus exceptionnya. Nah ini. Coba send lagi. Nah, bisa dilihat di sini around end, selesai. Nah, kayak begini ya. Jadi nanti kalau misalnya memang diperlukan hanyalah around star aja atau starnya aja, nggak perlu pakai around. Cukup pakai yang before ya. Kalau yang cuman kita pakai yang end-nya aja, ya udah nggak perlu. Kita perlu pakai yang after aja. Jadi jangan dipaksakan pakai yang ini gitu. Oke. Misalnya saya pengen di sini ada satu domain ya. Kita pengen bikin studi kasus di mana domain ini namanya adalah audit ya, audit ini. Lalu di sini ada table, ada entity ya, entity, lalu table-nya adalah namanya adalah audit. Nah ini, lalu di sini ada ID, ada generated atau UUID generator, lalu public string ID. Nah ini, oh kok gini sih? Kenapa pemikirannya begini ya? Private string ID, private string description. Gini aja. Oke, sip, mantap ya. Jadi nanti kayak gini, lalu di sini bentar. Kita bikin getter setter nggak sih? Biar lebih aman. Controller getter setter, dua ini aja. Lalu di mana nih ya? Di sini gue pengen bikin yang namanya repository ya. Repository. Bentar. Namanya repository audit repository interface JPA aja. Repository, lalu yang namanya adalah audit string. Nah ini. Oke, sip, mantap. Lalu selanjutnya kita pengen bikin service ya, untuk memisahkan level kita. Service di sini namanya adalah audit service. Audit service gitu ya. Nah ini service kayak biasa aja. Nah ini, lalu di sini ada yang namanya public void override audit. Misalnya atau write aja boleh, string description. Ini. Lalu misalnya di sini adalah transactional. Oke, lalu di sini ada auto wired, namanya adalah audit repository. Oke, lalu di sini ada namanya save new audit ya. Atau gini deh, audit. Nah ini auditnya, set description, lalu audit. Sip. Oke, jadi di sini misalnya ketika dia ngakses ya, gimana yang lebih aman ya?
Lebih bagus kita bikin aja service lain dah. Namanya adalah misalnya dokumen atau secret document service gitu ya. Lalu di sini ada service, service gitu misalnya. Lalu ada method namanya adalah public string misalnya access. Nah, ini. Return secret document fetched. Nah, gini. Oke, lalu di controller ini kita pindahin ya. Ini data aksesnya. Kita pengen taruh di sini. Nah, karena kan kita udah pakai ini kan. Udah pakai annotation base ya. Jadi kita udah nggak pakai tadi package. Nah, ini lebih enaknya ya. Jadi tinggal kita pindah-pindahin aja, terserah kita. Di sini kita pakai auto wait lagi aja, namanya adalah secret document service. Oke. Terus di sini tinggal kita return aja gini, lalu akses. Gampang banget ya. Coba ya, aku pengen tahu jalan nggak ya? Masih jalan nggak? Coba kita send. Oke, masih jalan ya. Aman berarti, masih aman. Oke. Misalnya apa ya? Misalnya gini deh. Ini ada yang namanya do kapil. Duk capil. Gini gak sih? Apa ini dah? Akses Kemendikbud. Nah, Kemendikbud. Nah, bisa dikasih ini di sini kita kasih tahu nih. Jangan dah gini dah. Kemendikbud itu ya. Nah, ini misalnya namanya Kemendikbud. Gini. Kemendikbud. Coba kita create. Gue tuh pengen ngelok supaya di dalam audit bahwa ada loh seseorang itu mengakses ini. Bentar, ini tabelnya harus ke create di sini sih. Ini audit ada ya. Jadi di sini di dalam aspek ini gue tuh pengen kalau misalnya nanti ketika diakses ini ada ditulis di sini di lognya ya. Jadi ada AutoWare namanya adalah audit service ya. Gue pengen nulis bahwa seseorang mengakses dokumen rahasia. Ini. Coba gue hapus aja ya. Ini boleh gue komen dulu aja ya semuanya. Oke. Oh iya, teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa sebetulnya ini bisa kita taruh kayak gini. Ini taruh kayak gini. Ini bisa. Cuma nanti malah redundant kan jadinya. Jadi kita bisa bilang di sini point cut-nya apa gitu. Bisa. Tapi ini jadi redundant kan. Lebih bagus taruhnya di point cut. Oke, itu apa nih? Fun fact kali ya. Coba lagi. Oke, coba kita send gitu ya. Namanya adalah Kemendikbud gitu. Coba send tes gitu. Nah, lihat di sini. Wah, gak muncul lagi. Parah bener nih. Before write, write ini transactional, save audit, lalu di sini ada apa nih, description juga udah ada. Transactionalnya apa nih? Annotation, description, audit, save. Ntar ini ke create kasih print line data access. Oke, coba lagi send. Ini udah ke kirimin, tapi kayaknya berhasil deh. Kenapa tadi gagal? Nggak ke reload tadi kali ya? Apa belum gua restart? Lupa gua. Oke. Jadi bisa nih sekarang ya. Tapi permasalahannya gini gak sih? Kita tuh nggak tahu ini seseorang ini siapa gitu ya. Bisa nggak ya bang? Kalau di depan sini itu kita taruhin parameter. Misalnya gini. Ada parameter namanya adalah string name atau executor. Nah ini bisa nggak ya bang kita tangkap gitu? Dicoba aja gitu ya. Misalnya di sini ada
Ini namanya adalah senandika, sena gitu ya. Nah ini. Di sini di dalam aspek ini itu kita bisa tangkap ya dengan cara gini. Kita bisa bilang bahwa si secret data access ini sudah pasti ya dia juga harus punya namanya argumen yang namanya adalah eksekutor misalnya. Nah ini. Lalu selebihnya nggak apa-apa, bebas. Yang jelas dia punya eksekutor. Nah, eksekutor ini bentukannya apa? Bentukannya adalah string. Nah, lebih menarik lagi kan? Bentukannya string. Sehingga nanti di sini string ini kita bisa pakai di sini. Lalu di sini kita bisa bilang eksekutor. Nah, menarik ya, menarik banget. Jadi di sini ada value, lalu ada argumen name-nya adalah eksekutor. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa eksekutor mengakses dokumen rahasia. Nah, gampang kan? Gimana tuh Bang maksudnya? Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi di sini ingat ya, point cut itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan atau tadi ya, analogi tadi. Kira-kira ini apa ya kondisinya kayak gimana yang menyebabkan kita tuh harus masukin sambal ini kepada makanan itu. Oh harus daging, oke. Kita juga bisa pakai dua kondisi. Oh harus daging dan apa gitu. Ini juga sama. Dia harus punya anotasi ini, secret access, dan dia juga punya argumen yang namanya executor dan bla bla bla. Yang ini kita tangkap di string. Nah tangkap aja. Jadi kalaupun nanti ternyata di sini kita punya dua parameter nggak masalah. Yang jelas gue pengen nangkep satu aja yang di depan sini. Nah aman ya. Nah gitu. Jadi nanti coba ya kita jalanin lagi. Coba send tes gitu. Aman ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, Sena mengakses dokumen rahasia. Menarik kan? Menarik banget. Tapi dokumen rahasia ini apa gitu ya? Ya kan? Menarik nih. Nah, coba aja di secret data access ini kita punya yang namanya string value. Gini. Kan lebih asik ya kalau di ini ya. Jadi nanti di sini kita bilang bahwa ini adalah Kemendikbud. Atau ya Kemendikbud lah. Terus nanti sehingga apa? Sehingga nanti di sini kita bisa pakai lagi di sini ya dengan cara gini. Misalnya dan dia tuh pakai anotasi namanya adalah akses. Ini boleh juga. Di sini misalnya namanya klasnya adalah secret data access. Nah, ini boleh. Jadi kalau kita coba copy di sini, nah ini ya. Akses gitu ya, misalnya. Nah, ini juga akses. Oke. Coba kita lihat akses ini punya apa gitu ya. Nah, ini kita punya yang namanya value. Coba lagi restart. Tapi ini menarik banget sih Spring HWP ini. Coba ya, send, tes. Lihat di sini. Nah, lihat di sini munculnya apa? Sena mengakses dokumen rahasia Kemendikbud. Jadi lu bisa nge-passing data lewat ini juga, lewat anotasinya atau ngambil dari parameter lu. Nah, aman ya, aman banget. Begitu juga dengan after ya, kita juga bisa lalu after throwing, ini juga sama di R1. Misalnya kita pengen nanti di value-nya ini, ini gue pengen ngambil data value-nya. Jadi di sini misalnya apa ya, objek apa tadi? Namanya adalah audit ya, audit service right gitu ya misalnya. Lalu kita pengen bikin nih object mapper ya, string misalnya object mapper gitu ya. Bentar.
Ini dah stringnya adalah result JSON gitu ya. New object mapper misalnya, lalu write a string, value a string, lalu result. Nah ini tinggal coba gini aja. Nah coba ya, kita bisa juga nulis di situ, ditaruh di DB kita ya. Nah coba send. Oke, lihat di sini. Cara mengakses dokumen rahasia. Oh bentar, ini belum bener nih, harusnya ada yang lain nih. Ini kita copy ya. Eksekutor dan akses. Coba lagi. Bentar, ini define, oke, value-nya ini, lalu argumennya ini. Oke, coba kirim lagi. Coba send, tes, lihat lagi di sini. Nah, muncul secret dokumen fetch. Ini adalah value yang kita dapat dari objek yang ini. Nah, oke, keren ya. Jadi itu adalah mekanisme di Spring AOP. Semoga bermanfaat dan menggunakan ini tidak ugal-ugalan ya. Karena apa? Karena nanti sebisa mungkin pastikan ini adalah bentukannya sambal atau bentukannya cuka atau bentukannya bumbu ya. Jangan bentukannya adalah kulkas yang gede banget gitu. Ini kulkas mau kayak gimana? Sebisa mungkin ya tentu modular aja gitu ya. Ini tidak spesifik terlalu logic tertentu. Ini kira-kira kalau gue masukkan ke dalam ini bisa nggak ya? Kalau kemasukan ini bisa nggak ya? Jangan akhirnya nanti kita memasukkan tadi ya. Ini udah jadi kulkas gitu ya. Udah bukan cuma sekedar bumbu. Jadi udah nggak relevan lagi dengan masalah aspek tadi. Ya udah, kalau udah segede kulkas kecilin lagi aja sehingga nanti menyentuh tingkatan aspek. Mungkin itu aja. Thank you semuanya.